Gagal ginjal kronik atau GGK adalah masalah kesehatan yang cukup serius di Indonesia. Dari 12,5 juta orang dengan gangguan fungsi ginjal, sekitar 150.000 orang mengidap gagal ginjal kronik stadium akhir. Terdapat beberapa kesulitan bagi pasien, yaitu yang pertama, sulitnya mengakses layanan kesehatan, biaya pengobatan yang cukup mahal, dan juga informasi yang terbatas terkait dengan gagal ginjal kronik. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Apa kesulitan terbesar yang Bapak dengan Ibu alami selama menjalani perawatan GGK? Baik Bu, saya harus menunggu lama untuk melakukan hemodialisis. Sekarang harus pindah rumah sakit dan banyak biaya yang membebani keluarga. Baik, kami akan mencatat semuanya. Advokasi kita nanti akan fokus pada akses perawatan yang adil dan perlindungan hak pasien. Apakah ini dapat membantu pasien lanjut? Ya, tujuan kita bukan hanya membantu Bapak dengan Ibu saja, tetapi memastikan sistem perawatan yang lebih baik untuk semua pasien GGK. Selamat siang, saya dari pihak advokat. Saya dari perwakilan rumah sakit. Baik Ibu, data menunjukkan bahwa sekitar 19,3% pasien baru gagal ginjal kronik di Indonesia tercatat pada tahun 2018 dan pasien aktif mencapai 132.142 orang. Bagaimana pihak rumah sakit menanggapi lonjakan pasien ini? Jadi kami dari pihak rumah sakit di sini sudah menyediakan fasilitas hemodialisis, tapi keterbatasan alat dan tenaga kesehatan di sini masih menjadi hambatan dari kami pihak rumah sakit. Jadi kami ingin bekerja sama agar standar perawatan ini terpenuhi. Dan apakah rumah sakit bisa menyediakan data keterlambatan atau kendala perawatan pasien gagal ginjal kronik supaya kita dapat mengevaluasi bersama? Bisa, kami siap memberikan data untuk mendukung advokasi ini di berbasis bukti. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak, saya dari pihak advokat. Baik Pak, berdasarkan data Dinkes NTT tahun 2024, tercatat 250 pasien baru GGK, berusia 19 sampai 68 tahun. Apa langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan GGK ini? Baik, jadi kami dari Dinas Kesehatan sendiri tengah melaksanakan program deteksi dini. Selain itu kami juga sudah berusaha untuk menambah fasilitas hemodialisis dan juga kami tengah berupaya untuk melakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Namun kami mengalami sedikit kendala di mana anggaran yang diberikan kepada kami itu terbatas, sehingga semua program yang sudah kami rencanakan tadi itu tidak bisa dijalankan secara maksimal. Kami bisa membantu dengan kampanye kesadaran dengan edukasi hipertensi di mana sebagai penyebab utama GGK ini, serta advokasi kebijakan berbasis data agar program lebih tepat sasaran. Baik, saya sangat setuju karena dengan kolaborasi kita bersama ini kita dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pasien gagal ginjal kronik agar lebih baik lagi ke depan. Baik Pak, terima kasih. Kita semua sepakat tujuan kita sama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Dengan kolaborasi ini, kita bisa memastikan akses perawatan yang merata, kita bisa menyediakan edukasi pencegahan hipertensi dan diabetes, dan kita juga bisa menyusun kebijakan berbasis data untuk membantu pelayanan gagal ginjal kronik yang efektif. Terima kasih, kami merasa dengar dan yakin pasien lain juga akan merasa sama kami. Baik, jadi di sini saya sebagai perwakilan rumah sakit siap mendukung advokasi ini. Saya juga siap memberikan data dan fasilitas kesehatan. Baik, jadi program ini akan kami jadikan prioritas agar kedepannya setiap pasien mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Advokasi gagal ginjal kronik bukan hanya tentang hukum atau medis, tetapi juga kolaborasi semua pihak, mulai dari pasien, rumah sakit, dan juga pemerintah. Setiap langkah kita menyelamatkan nyawa, memperjuangkan hak pasien, dan membangun sistem kesehatan yang lebih adil. Advokasi berbasis data, bersama kita bisa menggunakan